Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi itu ada macamnya, ada banyak, cuman Ibu akan jelaskan 4 macam saja di sini. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar dilambangkan dengan delta HF0. Contohnya, pembentukan 1 mol H2O melepaskan panas 57,8 kilokalori. Bagaimana reaksi pembentukannya? Caranya, kalau misalnya perubahan entalpi pembentukan standar, kalau yang ditanyakan delta HF, maka senyawa ini dibentuk dari unsur apa aja? Ada unsur H, ada unsur O kan ya. Berarti buat reaksinya seperti ini. H2, karena kan hidrogen itu di atom, ditambah O2 menghasilkan H2O. Delta HF-nya kan ini ya nilainya, nilai perubahan entalpinya berapa. Karena ini pembentukan, maka delta HF yang ditulis delta HF0-nya sama dengan melepaskan, sesuai dengan materi video yang pertama, melepaskan itu berarti reaksinya reaksi eksoterm, sehingga nilai delta HF-nya negatif 57,8 kilokalori. Pembentukan 1 mol, berarti H2O-nya itu cuma ada 1 mol. Dilihat dari koefisiennya. Kalau misalnya koefisiennya 1 berarti 1 mol. Kalau yang ditanyakan 2 mol berarti ini koefisiennya 2, yang lainnya berarti delta HF-nya pun dikalikan 2. Kita lihat ini reaksinya belum setara. Sebelah kiri hidrogennya 2, ini pun sama 2. Oksigennya di sebelah kiri 2, sebelah kanannya 1. Kita setarakan, ini nggak usah diubah-ubah karena ini koefisiennya tetap 1 karena yang diminta 1 mol. Berarti yang diubah yang ini. Kalikan berapa supaya oksigennya jadi 1? Berarti kalikan 1/2. Ibu ulangi lagi dengan contoh yang kedua. Pembentukan 1 mol NH4NO3 melepaskan kalor minus, ini harusnya nggak ada tanda minus, melepaskan kalor 365,6 kJ per mol. Pembentukan berarti kalian lihat senyawanya. Senyawa ini dibentuk dari unsur apa aja? Ada nitrogen. Ingat nitrogen itu di atom, jadi tulisnya N2, ditambah hidrogen H2, ditambah ini nitrogennya sudah, oksigen O2. Hasilnya NH4NO3. Di sini koefisiennya 1 karena 1 mol yang diminta. Melepaskan berarti delta HF0-nya minus 365,6 kJ per mol. Kita setarakan. Nitrogennya di sini ada 2. Di sini ada 2 ya, 1 2. Ini pun sama ada 2. Hidrogennya di sini ada 4, di sini ada 2, kita kalikan 2. Oksigennya di sini ada 3, di sini ada 2, kita setarakan 3/2. Yang koefisien ini jangan diutak-atik karena yang diminta 1 mol. Jadi yang diutak-atik koefisien yang sebelah kirinya. Itu ya, entalpi pembentukan standar. Jadi ingat unsurnya dulu sebelah kiri baru senyawanya. Sekarang yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar dilambangkan dengan delta HD0. Contohnya, tuliskan reaksi penguraian. Nah, kalau penguraian kebalikan dari pembentukan. Kalau pembentukan unsur-unsurnya dulu baru senyawanya. Kalau penguraian senyawanya dulu diuraikan baru unsur-unsurnya. Nomor 1, CO2 diuraikan. Berarti CO2 dibentuk dari unsur C sama O2. CO2 1 mol, ininya 1, C-nya udah sama ya, oksigennya sudah sama. Kemudian delta HD-nya kita tulis lagi plus 94 kilokalori. Positif artinya dia menyerap kalor. Contoh yang kedua, CH3COOH delta HF, tapi yang diketahui delta HF pembentukan. Bagaimana penguraiannya? CH3COOH kita uraikan dulu. Diuraikan jadi apa? Ada unsur C, ada unsur H, H2, dan ada unsur O2. Delta HD-nya, karena yang diminta delta HD, maka delta HD-nya dari yang negatif berubah jadi positif. Karena kan ini yang diketahuinya delta HF. Yang diminta penguraian, berarti tinggal berubah aja dari ekso jadi endo, dari endo jadi ekso, dibalik.
Nah, itu reaksinya. Yang perlu kalian ingat pokoknya yang diatom ya, senyawa yang ditulis di atom, unsur yang ditulis di atom itu apa aja? O2, H2, N2 dan semua golongan 7A. FCl, Bri. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran atau dilambangkan dengan delta Hc. Ini perubahan entalpi pembakaran. Ini pembakaran itu ada dua, ada sempurna dan ada tidak sempurna. Kalau sempurna, apabila misalnya senyawa hidrokarbon CXHY ditambahkan oksigen dibakar, hasilnya CO2 tambah H2O. Itu sempurna. Kalau tidak sempurna, kalau hidrokarbon dibakar, hasilnya CO ditambah H2O. Hasilnya karbon monoksida, berarti itu tidak sempurna. Kemudian kalau pembakaran biasanya kan melibatkan pelepasan panas, sehingga proses pembakaran itu identik dengan reaksi eksoterm. Contoh, pembakaran glukosa. Nah, pembakaran glukosa, misalnya ini reaksinya pembakaran sempurna dengan melepaskan kalor delta Hc-nya sebesar 30 minus 2820 kilokalori. Nah, bagaimana menulis reaksinya? Berarti C6H12O6 dibakar berarti tambahkan oksigen. Karena pembakarannya sempurna, maka hasilnya CO2 ditambah H2O. Delta Hc-nya minus 2820 kilokalori. Tinggal kita setarakan kiri dan kanan. C-nya ada 6, di sini ada 1 kalikan 6. Kemudian hidrogennya 12, di sini ada 2 kalikan 6. Kemudian oksigennya ada berapa? Kita lihat 6 kali 2 12. Ini 6 kali 1 6, berarti dijumlahkan 18 ya. Di sini ada 6. Berarti kurang 12, berarti oksigennya ini 2 kalikan 6. Nah, udah, kiri dan kanan setara. Kemudian yang keempat, perubahan entalpi penetralan, netralisasi delta Hn. Kalau netralisasi ini berarti reaksi antara asam ditambahkan dengan basa. Contohnya HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Itu reaksi penetralan asam tambahkan dengan basa. Ini kan HCl kalau terionisasi jadi H+ sama Cl-. NaOH berarti Na+ OH-. Nah, H+ sama OH gabung jadi H2O. Na sama Cl gabung jadi NaCl.